Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nur Hidayah dengan NIM 2511306018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di era digital saat ini, pendidikan Islam berkembang sangat pesat. Banyak sekolah Islam modern bermunculan. Teknologi pembelajaran semakin canggih dan akses ilmu agama mudah didapatkan. Namun, di balik perkembangan ini muncul pertanyaan, yaitu apakah pendidikan Islam saat ini benar-benar berhasil membentuk manusia yang berakhlak mulia? Karena faktanya, kita sering menemukan peserta didik yang pintar secara akademik tetapi lemah dalam adab, sopan santun, kejujuran, dan kepedulian sosial. Menurut saya, salah satu masalah terbesar pendidikan Islam saat ini adalah terlalu fokus pada nilai ijazah dan prestasi akademik, tetapi kurang memperhatikan pembentukan akhlak. Banyak lembaga pendidikan berlomba-lomba mencetak siswa yang unggul secara intelektual, namun lupa bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Akibatnya, siswa mudah stres dan tertekan, pendidikan menjadi formalitas, muncul perilaku tidak jujur, hilangnya rasa hormat kepada guru, dan bahkan hilang budaya adab dalam belajar. Padahal dalam Islam, ilmu tanpa adab sangat berbahaya. Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Secara rasional, pendidikan yang hanya mengejar kecerdasan tanpa moral akan melahirkan generasi pintar tetapi bisa menyalahgunakan ilmunya. Teknologi berkembang, tetapi etika menurun. Ilmu meningkat, tetapi kemanusiaan melemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu harus disertai iman. Pendidikan Islam bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan keimanan. Dalam surah Luqman ayat 17-18, Luqman alaihissalam menasihati anaknya. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, menjauhi kesombongan. Dan yang keempat, berakhlak baik kepada manusia. Ini membuktikan
bahwa pendidikan Islam sangat menekankan karakter dan adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa inti pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pendidikan dengan kasih sayang, keteladanan, dan kelembutan, bukan hanya ceramah dan hukuman. Pendidikan Islam yang baik harus menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, akhlak, dan keterampilan hidup. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga teladan moral bagi peserta didiknya. Sekolah Islam seharusnya menerapkan, membangun budaya adab, membiasakan kejujuran, melatih kepedulian sosial, dan mengintegrasikan nilai Islam dalam seluruh pelajar. Teknologi juga harus dimanfaatkan secara bijak sebagai media dakwah dan pelajaran, bukan hanya hiburan semata. Selain itu, keluarga dan masyarakat harus berperan dalam pendidikan karakter anak, karena pendidikan tidak cukup hanya dilakukan di sekolah. Kesimpulannya, pendidikan Islam saat ini membutuhkan pembaruan yang tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan iman, akhlak, dan kepedulian sosial. Karena tujuan utama pendidikan Islam bukan sekedar mencetak orang pintar, tetapi mencetak manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Semoga pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang menjadi rahmat bagi umat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.